Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang channel YouTube Bersahabat dengan Fisika. Hari ini kita membahas mengenai hukum Kirchhoff 2 bersama saya Rista Husni Ananda. Hukum Kirchhoff 2 sudah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia mendasari adanya rangkaian listrik. Ya contohnya sangat banyak ya. Misalnya kayak TV, kulkas, AC, radio. Kemudian HP, laptop, internet, wifi. Semua di dalamnya ada rangkaian listrik ya. Dan kita sudah sangat-sangat tergantung dengan hal-hal seperti itu. Oke, maka ada baiknya kita belajar sedikit mengenai hukum Kirchhoff 2. Oke, kita mulai. Bismillah. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa total penjumlahan tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah bernilai 0. Maksudnya kira-kira bagaimana? Jadi jikalau misalnya nih ya, kita punya hambatan R, kemudian E itu baterai, maka kan akan muncul arus ya. Jikalau misalnya ya baterainya tegangannya mau berapa nih, 3 volt misalnya, maka akibatnya bagian sebelah sananya hambatannya pasti juga akan memiliki nilai tegangan sama dengan 3 volt juga. Oke, habis mau berapa lagi ya? Oke, atau minus 3 volt, tergantung dari arah mana kita melihatnya. Oke, maka sekali lagi ya, jikalau kita punya hambatan, kemudian diketahui misalnya nilai tegangannya mau berapa nih, 10 volt misalnya, dari sini sampai sini, maka akibatnya dari sana, yang sebelah sana, dia juga akan berjumlah tegangannya bernilai sama juga 10 volt, atau minus 10 volt ya. Jadi ya kalau dijumlah nilai totalnya pasti akan bernilai sama dengan 0. Oke. Rumusnya bagaimana? Sigma E. Sigma adalah penjumlahan ya, cara bacanya. E itu adalah baterai, jadi ada beberapa buah baterai yang akan disusun dengan jumlah. Baterai satunya volt ya. Bisa kalian cek di misalnya baterai jam. Alkalin ini ada tulisan 1,5 V. V-nya itu adalah volt, itu adalah suatu nilai tegangan ya. Oke, bisa kalian cek di rumah. Kemudian ditambah dengan sigma I kalikan R. Nah, ini I kalikan R, mungkin kalian pernah masih ingat ya, ini adalah hukum Ohm ya sebenarnya ya. Vir. Nah, ini V adalah tegangan beda fase volt, I adalah kuat arus ampere, hambatan adalah Ohm. I kalikan R bentuk lainnya seperti ini. Mudah-mudahan ini kelas 9 SMP ya. Bisa kalian cek juga misalnya kayak di charger ada tulisan simbol V serta A itu adalah arus ampere. Oke, maka I kalikan R adalah juga sama-sama salah satu bentuk tegangan. Sehingga kalau dijumlah total sama dengan 0, rumus singkatnya adalah sigma V, penjumlahan tegangan adalah bernilai 0. Oke. Dan ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan hukum Kirchhoff 1. Mudah-mudahan masih ingat rumusnya I masuk sama dengan I keluar. Ini kelas 9 SMP ya lagi-lagi ya. Oke. Bagaimana contohnya, misalnya nih kita punya suatu kabel ataupun ya pipa air. Pipa air mengalir air di sebelah sini 10 liter air masuk, kemudian keluar misalnya mau berapa nih, 3 liter air, maka sebelah sana sisanya pasti akan menjadi 7 liter air, ya kan? Kemudian masih ingat, ini pelajaran favorit kita semua. Oke, maka jikalau misalnya ini kita tambahkan berapa nih ya, 5 liter air, maka sebelah sini dia tentu saja akan menjadi 12 liter air, ya kan? Oke. Maka bagaimana kita merumuskan ini? Ini misalnya saya sebut I1, I2, kemudian I3 dan I4. Maka di titik sebelah sini akan berlaku bahwa I1 plus I2 sama dengan ya arus yang keluar I3 plus I4, ya kan? Maka saya pindahkan ruas ke sebelah kiri seperti ini. Ini adalah I masuk dikurangi dengan I keluar sama dengan 0, ya kan? Maka penjumlahan arus ternyata juga sama dengan 0. Oke, itu hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi hukum Kirchhoff 1 menyatakan bicara mengenai arus, kemudian hukum 2 bicara mengenai tegangan ya.
yang ternyata kalau dijumlah ternyata dia sama-sama juga bernilai sama dengan 0. Oke, luar biasa sekali ya. Hukum Kirchhoff dirumuskan oleh Gustav Kirchhoff pada tahun 1845. Beliau adalah seorang ilmuwan asal Jerman di saat usianya masih 21 tahun ya. Oke, luar biasa ya. 1845 berarti 100 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya dapat menyelesaikan soal hukum Kirchhoff, kita perlu memahami beberapa aturan ataupun asumsi dasar. Jadi ini pertama adalah asumsi arah arus I. Jadi kan pada suatu rangkaian listrik akan muncul arus ya. Kita punya baterai, akan muncul arus. Arusnya bisa ada dua kemungkinan. Dia ke arah sebelah kanan sini ataupun sebelah kiri. Ini adalah sesuai arah jarum jam, putaran jarum jam, kemudian sebelah sini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita bisa menggunakan dua-duanya sih sebenarnya, tapi ya normalnya sih dia yang sebelah sini. Jadi baterai itu ada kutub positif dan negatifnya. Arus mestinya keluar dari yang positif ya, mestinya arah sesuai seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Ini adalah contohnya baterai yang sedang dicas ya, baterai HP ataupun baterai laptop. Tapi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Jadi kalau dalam perhitungan nanti kita mendapatkan arus yang nilai positif, berarti dia searah dengan asumsi kita. Kemudian kalau dia nilai negatif, berarti dia berlawanan arah dengan asumsi awal kita ya. Oke. Maka kemudian berikutnya arah loop. Arah loop ini juga sama nih ya. Dia bisa searah jarum jam untuk berlawanan dengan jarum jam. Ini juga nggak ada masalah sih. Dua-duanya hasilnya juga pasti sama, ini cuma kayak metode penyelesaian A atau B ya, dari kiri ataupun dari kanan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berbahaya nih, penentuan tanda positif dan negatif nih. Oke, jadi saya jika punya baterai E1 E2, hambatan 1 dan hambatan 2, kemudian kita diminta untuk menentukan beda potensial antara A dan B. Dari A ke B tidak boleh dibalik, maka bagaimana caranya? Kita punya dari sini, dari A, kita punya baterai E1. Jangan lupa ini tanda positifnya, ini negatifnya. Maka kita akan gunakan tanda positif di sini. Kemudian ketemu dengan baterai E2, ini adalah tanda negatif, kutub negatifnya. Maka gunakan tanda negatif. Kemudian ketemu dengan hambatan R1, ini mesti dikalikan dengan I-nya. Masih ingat dengan hukum Ohm ya, Fir. Karena arah I sesuai dengan arah pembacaan kita, tandanya adalah positif. Kemudian sebelah sini ketemu dengan hambatan R2, kalikan dengan arusnya. Ini karena berlawan arah dengan arah pembacaan kita, arusnya. Ini harus kita gunakan tanda negatif. Oke, bagian tanda positif negatif ini harus benar-benar hati-hati ya. Karena banyak sekali siswa salah di sini. Bahkan saya pun juga kadang salah di sini ya. Kemudian ada juga buku yang sedikit berbeda tanda positif negatifnya. Kalau misalnya kalian sudah terlanjur menggunakan ini, jangan pernah menggunakan tanda yang lainnya. Jadi ya mesti berhati-hati di sini. Oke, kita sudah siap untuk menyelesaikan soal hukum Kirchhoff. Di sini kita punya, perhatikan rangkaian listrik berikut. Kita punya 2 buah baterai 6 volt dan 12 volt serta 2 buah hambatan 10 ohm dan 8 ohm. Pernyataan pertama, arus yang mengalir pada tahanan 10 ohm dan 8 ohm adalah 0,33 ampere dengan arah sesuai putaran jarum jam. Sebab pernyataan kedua, daya yang didisipasi dengan tahanan 8 ohm adalah 1,1 watt. Ini adalah soal SBMPTN 2013 ya. Oke, ini adalah soal favorit saya sebenarnya. Jadi saya kalau misalnya masuk ke kelas, promosi di kelas, kebetulan saya ini guru bimbel ya, saya sering menggunakan soal ini. Kemudian saya kasih ke siswa, saya bilang, kalian bisa nggak ngerjain soal ini dalam waktu kurang dari 10 detik ataupun ya maksimal 20 detik lah ya. Sambil saya kasih iming-iming mereka hadiah coklat Silver Queen ya supaya mereka termotivasi. Tapi ternyata belum ada satu pun yang bisa menyelesaikan soal ini dalam waktu sesingkat itu ya. Oke, mari kita mulai. Jadi kita pakai cara lambat dulu aja ya. Jadi saya gambar dulu aja. Pertama apa harus kita lakukan ya? Yang tadi adalah asumsi pertama adalah arah arus I. Nah, ini bisa ke sebelah kanan sesuai jarum jam atau ke sebelah kiri berlawanan jarum jam. Kita sesuaikan aja dengan soalnya. Dia bilang sesuai putaran jarum jam, maka sebelah sini I-nya
I-nya ini, oh ya, I-nya ini sama aja ya. Ini adalah loop yang sama, ini rangkaian seri sebenarnya, jadi nggak ada sama antara I11 ini semuanya. Ini sesuai dengan putaran jarum jam untuk I-nya. Maka kemudian yang kedua adalah arah loopnya. Loopnya ini boleh juga sesuai jarum jam ataupun berlawanan dengan jarum jam. Kita samakan aja, jadi searah dengan jarum jam, searah dengan arusnya. Supaya apa? Supaya nanti kita dapatkan hasil yang lebih banyak positifnya sih ya. Meskipun nggak harus seperti sama aja sih sebenarnya. Oke, terus apa lagi? Ya, sudah. Maka mari kita selesaikan soal ini. Sigma V sama dengan, kita mulai dari yang sebelah sini. Kita pertama ketemu baterai 12 volt. Nah, ini gimana? Tandanya yang tadi adalah, jangan lupa sebelah sini adalah kutub positif, ini yang negatif. Berarti ini adalah plus 12. Kemudian ketemu dengan hambatan 10 ohm. 10 ohm ini jangan lupa dikalikan dengan arusnya I. Nah, ini tandanya juga karena arusnya sesuai dengan arah pemecahan kita, dia juga tandanya adalah positif. Kemudian lanjut ketemu dengan baterai 6 volt. Ini tandanya adalah negatif. Kemudian ketemu dengan hambatan 8 ohm. Ini dikalikan dengan arusnya. Ini juga sama ya, arah arus searah dengan arah pembacaan kita, berarti dia tandanya adalah positif. Oke, maka kita sudah kembali ke posisi awal kita. Ini mesti kita tutup dengan sama dengan 0, ya kan? Kenapa? Karena penjumlahan tegangan untuk Kirchhoff adalah sama dengan 0. Oke, maka kita selesaikan saja. 12 dikurangi dengan 6 adalah 6. Kemudian 10i dan 8i adalah plus 18i. Ini sama dengan 0. Maka itu artinya 18i saya pindahkan ruas adalah minus 6, yang berarti I sama dengan min 6 per 18 ataupun min 1/3 ampere. Oke, 1/3 kan adalah 0,3. Nah, ini tapi ada tanda negatifnya. Ini berarti gimana nih ya? Berarti dia berlawanan arah dengan asumsi awal kita. Yang asumsi awal kita adalah dia tadi searah dengan jarum jam. Berarti dia jawabannya berlawanan arah ya. Berarti pernyataan pertama adalah salah. Oke, bisa diikuti ya sampai sini ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita memastikan lagi. Ini kita coba-coba aja nih. Bagaimana jika misalnya nih, sekarang arah loopnya saya ganti. Yang tadinya searah jarum jam, saya ganti dengan berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita coba-coba aja ya. Nggak buru-buru ya. Apakah hasilnya akan berbeda? Oke, kita punya sebelah sini, kita berlawanan arah dengan jarum jam. Ini kita punya hambatan 8 ohm. Jangan lupa dikalikan dengan arusnya. Ini gimana ini? Arah arus ke bawah, ini pembacaan kita ke sebelah sini, berarti dia tandanya adalah negatif. Kemudian ketemu dengan baterai 6 volt, tandanya itu adalah positif. Kemudian ketemu dengan hambatan 10 ohm, ini karena dia berlawanan arah dengan asumsi kita, berarti dia tandanya negatif. Kemudian dengan baterai 12 volt, ini juga tandanya negatif. Kita tutup dengan sama dengan 0. Maka kita min I-nya adalah min 18i. Kemudian 6 kurangi 12 adalah min 6 sama dengan 0. Berarti min 18i sama dengan 6. I itu saja adalah bernilai min 6 per 18 ataupun juga min 1/3. Nah, ini sama persis ya. Itu artinya arah loop hasilnya akan sama persis. Tidak ada, dia akan merubah hasilnya sedikit pun. Oke, dan lanjut. Bagaimana sekarang kalau arusnya, arah arusnya, sekarang saya ganti berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, apakah hasilnya akan berbeda? Kita mulai di sebelah sini, ketemu dengan hambatan 8 ohm ya. Kalikan arusnya I. Ini tandanya sekarang berubah menjadi positif karena dia searah dengan arah pembacaan kita. Kemudian ketemu dengan baterai 6 volt, tandanya positif. Kemudian hambatan 10 ohm, ini juga tandanya positif. Kemudian ketemu dengan baterai
12 volt, ini tandanya negatif, kita tutup dengan sama dengan 0. Oke, 18I. 6 dikurangi 12 adalah minus 6, yang artinya 18I sama dengan 6I sama dengan sekarang adalah 1/3 ya. Nah, ini ternyata tandanya positif ini. Berarti gimana nih? Oke, kalau tandanya positif berarti sudah searah dengan asumsi kita. Asumsi awal kita adalah harusnya berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, berarti ya sudah tepat ini sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan tidak kebingungan dengan tanda searah berlawanan arah. Tadi jawabannya ya tadi ya, mestinya berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Oke, nah, jadi mudah-mudahan tidak kebingungan arusnya arah yang mana serta loopnya arahnya kemana. Oke, sebab pernyataan kedua, daya yang didisipasikan nggak usah bingung, itu adalah daya yang kita konsumsi ataupun daya yang kita pakai. Maka daya, mudah-mudahan masih ingat rumusnya ada 3, V kali I kuadrat kalikan R, serta V kuadrat dibagi dengan R. Kita gunakan yang mana nih? Dalam kasus ini yang paling bijak adalah kita gunakan yang nomor 2. Kenapa? Karena sudah ada arusnya serta ada hambatannya. Berarti arus I kuadrat adalah 1/3 yang dikuadratkan, negatifnya nggak perlu ya, karena ini dalam bentuk kuadrat. R-nya adalah 8 ohm. Berarti 1/9 dikalikan dengan 8. Nah, ini gimana? 8/9 ini sudah pasti adalah nilai kurang dari 1 ya. Dimana 1/9 adalah 0,111 dikalikan dengan 8, maka jawabannya adalah 0,88, satuannya adalah watt. Berarti pernyataan kedua juga salah ini ya. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, berarti jawabannya adalah yang E ya sebenarnya. Benar, kalau masih pernah tahu ya model soal kayak gini ya. Ini saya dapatkan ya. Pernyataan A, benar-benar tidak berhubungan. Salah-salah ternyata adalah jawabannya adalah E. Oke, itu tadi adalah cara lambatnya ya. Capek juga saya pakai cara lambat ini ya. Mari kita coba cara cepatnya seperti apa nih. Jadi kita punya susunan baterai seri maupun paralel. Jadi baterai dapat susun seri maupun paralel, beberapa buah baterai. Di sini jika kita punya 3 volt sama 7 volt, arahnya seperti ini ya, negatif positifnya, maka dia dapat kita sederhanakan menjadi satu buah baterai yang nilainya adalah 10 volt. Ya kan? Tinggal ditambahkan aja. Jadi kalau baterai susun rapi seperti ini ya, ini nilai sama dengan 10 volt. Kemudian kalau baterai disusun ini sebenarnya tabrakan ini ya, 3 volt sama 7 volt sepertinya kayak gerbong kereta api, maka dia dapat kita sederhanakan menjadi satu buah baterai yang arahnya ke sebelah kiri, yang nilainya sama dengan 4 volt ya. Akan dikurangi, kemudian arahnya disesuaikan dengan baterai yang nilainya lebih besar. Oke, masuk akal ya mudah-mudahan ya. Maka arusnya pasti ke sebelah sini I-nya. Oke ya, ini bukan trik ya, ini sebenarnya adalah dapat kita turunkan dari persamaan hukum Kirchhoff. Oke, saya kasih tambahan ilmu satu lagi. Untuk kasus rangkaian baterai paralel dengan catatan bahwa nilai E-nya adalah sama. Kita punya 2 buah baterai 3 volt sebelah sini 12 ohm. Maka dapat kita sederhanakan menjadi satu buah baterai yang nilainya sama dengan 3 volt juga ya. Ya 3 volt juga, enggak berubah sebenarnya. Kemudian hambatannya akan tetap sama 12 ohm. Ini harus dihitung secara paralel 1/12 dan 1/12. Kenapa? Terus apa gunanya ya? Baterai 2 buah baterai cuma jadi satu buah baterai. Lama waktu pemakaiannya ya. Jadi kalau ada 2 buah baterai maka arusnya akan keluar lebih lama dalam waktu ya 2 kali lipat daripada cuma satu buah baterai. Oke. Ini bukan trikabel ya, ini bisa dapat kita turunkan dari persamaan hukum Kirchhoff. Maka soal yang tadi bagaimana? Apakah dapat kita selesaikan dalam waktu kurang dari 10 detik? Oke, kita punya 2 buah baterai ya, yang dapat kita susun kembali menjadi ini kan tadi
pertama 6 volt. Kemudian 12 voltnya ini sebenarnya negatif ketemu dengan negatif, dia sebenarnya adalah seperti ini 12 voltnya. Oke. Kemudian 10 ohm sama 8 ohm ini sebenarnya sih nggak ngaruh ya. Kalau hambatan dapat kita susun ya bolak-balik nggak ada masalah, dia nggak ada kutub positif maupun kutub negatifnya. Maka 12 sama 6 dapat kita sederhanakan menjadi satu buah baterai yang nilainya sama dengan tentu saja 6 volt saja dengan arah ke sebelah kiri ini ya. Arah arusnya akan ke sebelah kiri dengan hambatan yang nilainya total adalah 18 ohm. Oke, maka arusnya sudah 17, V sama dengan R, hukum Kirchhoff. Berarti 6/18 adalah sepertiga ampere dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Oke, ya semudah dia fisika ya. Oke, mantap. Oke guys, alhamdulillah itu aja dulu dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kalian dikasih kemudian dalam menyelesaikan soal hukum Kirchhoff yang nanti di ujian. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lain mengenai hukum Kirchhoff, silakan lainkan ke email saya bersahabat-dengan-fisika@gmail.com ataupun materi lainnya juga boleh. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lain. Kemudian jangan lupa subscribe juga ya. Kita masih punya banyak soal-soal lainnya ini. Jadi kita akan punya soal UMPTN 96, SPB 2007 serta soal SIMA UI. Jadi ya nantinya akan hukum Kirchhoff metode yang 2 loop ya. Ini kan masih 1 loop yang masih cukup mudah. Nanti berikutnya kita akan bahas yang 2 loop dan pastinya akan sangat menarik untuk kita bahas, akan sangat seru. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.